Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali lagi kita ke hadirat Tuhan di hari Minggu ini. Kita mau mengucap syukur, memuji namanya dan mendengarkan firman kebaikannya. Mari Bapak Ibu kita memulai dengan bersaat teduh sebentar. Kemudian kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ucap syukur Tuhan kepadamu. Kau semua Tuhan, terima kasih Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan memuji namanya dan menyanyikan lagu Nyanyi dan Bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Kau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari jemaat kita bangkit berdiri, kita pujikan pujian ini bersama-sama. Yesusku penyelamat, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur Tuhan, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari serukan, nyanyi dan bersoraklah baginya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian hormat kuasa bagi Raja, gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu.
Jemaat yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari kita tundukkan kepala, menyerahkan seluruh pelayanan kita pagi ini. Kami memuji Engkau Allah yang kudus. Kami bersyukur dan berterima kasih pagi hari ini. Engkau telah menolong mempertemukan kami kembali untuk memuji menyembah-Mu. Bahkan kami mempertaruhkan segenap totalitas hidup kami kepada-Mu untuk menaikkan segala pujian syukur oleh anugerah demi anugerah yang Tuhan telah berikan bagi kami. Bapa, inilah kami. Kami siap memuji menyembah-Mu, dan kami mempertaruhkan seluruh pelayanan ini ke hadapan-Mu. Jadilah di dalam nama Tuhan kami yang selalu mengasihi, menyatakan kasih setia bagi kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mempertaruhkan seluruh pelayanan ini. Amin. Silakan duduk kembali. Bersyukur ya Bapak Ibu, kita kembali lagi di hari Minggu ini. Pasti ada banyak sekali pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, setiap pribadi lepas pribadi. Nah, ini siapa sih yang di depan ini ya? Meskipun tertutup masker, pasti Bapak Ibu bisa mengenali saya ya. Nah, kita akan tetap bersuka cita, meskipun kita setiap hari harus menutup ya sebagian wajah kita ya, untuk melindungi kesehatan kita. Tapi ada yang lebih penting ya Bapak Ibu, kita mau melindungi hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Jadi bagikanlah sukacita surga itu untuk rekan-rekan keluarga kita, sesama kita. Saya undang kita untuk kembali lagi memuji nama Tuhan, menyerukan sukacita surga. Mari bertepuk tangan, nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari jemaat, pujikan pujian ini dari awal, serukan sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat lakukan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku.
Sekali lagi katakan sukacita surga. Sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan ya. Saat ini tiba waktunya kita untuk diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah Airin, yang berarti damai sejahtera. Damai dari mana yang kita butuhkan di tengah dunia yang hiruk pikuk saat ini? Tentunya damai yang kita dapatkan dari Kristus Yesus. Bapak Ibu, kita mau cari jawabannya lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan melalui Tuhan Yesus sendiri. Kita pujikan pujian ini. Hanya Yesus jawaban doaku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban doaku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita pujikan dari awal. Hanya Yesus yang memberi kita damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menolongku, tak satu pun dapat menghiburku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kepada hambanya kami persilahkan. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur pada Tuhan kita boleh tetap beribadah pada hari ini. Dan biarlah ibadah kita sungguh-sungguh boleh membawa berkat bagi setiap kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk masuk di dalam doa memohon pimpinan Tuhan. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh bersama-sama belajar bagian daripada firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh boleh menolong kami, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini, mohon Roh-Mu yang kudus menuntun kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mohonkan semua ini. Amin. Nah, jemaat sekalian, saya mengajak kita untuk membaca bagian daripada firman Tuhan yang terdapat di dalam surat Efesus, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayat yang ke-18. Efesus pasal yang kedua, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-18 berbunyi demikian. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan.
Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagialah kita yang senantiasa membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, dan sungguh kita dapat menghidupinya di dalam keseharian kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada tahun yang lalu itu dunia sempat dihebohkan oleh kasus kematian George Floyd. Saudara, yang memicu akan terjadinya demo yang akhirnya berdampak kepada tindakan-tindakan anarkis itu karena isu-isu rasisme. Jadi kaum kulit hitam itu tidak bisa menerima perlakuan dari kulit putih, di mana mereka sering diperlakukan tidak adil. Dan itu semuanya dipendam. Rasa ketidakadilan itu sepertinya menjadi sudah terbiasa mereka alami setiap hari, dan itu sangat dipendam di dalam hati mereka. Sehingga ketika George Floyd ini meninggal akibat dari perbuatan seorang polisi yang menangkap dia, disitulah terjadi seperti bom waktu. Segala unek-unek kemarahan, sakit hati, kekecewaan itu tertumpah begitu saja, dan akhirnya terjadilah demo besar-besaran. Dan bukan saja terjadi di Washington DC, tetapi itu terjadi di berbagai wilayah dan bahkan negara, ya, Inggris juga termasuk, di mana mereka semua mulai demo dan bertindak anarkis, saudara. Saudara, hal yang demikian pun terjadi pada zamannya Rasul Paulus. Mungkin pada waktu itu tidak terjadi demo besar-besaran, tetapi di dalam tindakan seperti rasisme itu juga terjadi pada zaman itu, saudara. Nah, di sini kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi sangat merasa eksklusif, saudara. Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah orang yang pertama, orang yang dipilih oleh Allah. Mereka sepertinya memiliki hak istimewa daripada bangsa-bangsa yang lain. Sehingga ketika mereka percaya dan mereka melihat orang-orang yang non-Yahudi juga ikut percaya, itu mereka menganggap orang di luar mereka itu yang bukan orang Yahudi itu sangat direndahkan, saudara. Dan mereka sulit untuk menerima akan orang-orang yang non-Yahudi. Nah, disinilah pertentangan antara keduanya, baik orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana orang-orang non-Yahudi itu tidak dianggap oleh orang Yahudi. Bukan saja orang non-Yahudi, saudara. Jadi kalau kita membaca di bagian surat-surat Rasul Paulus, di situ sungguh jelas sekali bagaimana orang-orang Yahudi justru juga meremehkan, tidak memandang kepada orang-orang Samaria. Orang-orang Samaria itu adalah orang-orang Israel yang menikah, kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Dan itu pun tidak diterima oleh orang-orang Yahudi, saudara. Saudara, kasus seperti ini juga terjadi pada zamannya Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus menegaskan bahwa kita itu sudah didamaikan oleh Yesus Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita. Saudara, pertentangan-pertentangan seperti ini bukan saja terjadi dari masa ke masa atau abad ke abad, saudara. Antara perbedaan suku, rasisme, bahkan keyakinan itu sering sekali, mudah sekali terjadi pertikaian, pertengkaran hanya karena perbedaan-perbedaan itu.
Tetapi Rasul Paulus mengatakan meskipun kita berbeda, kita tetap satu tubuh, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia memberikan suatu penjelasan kepada orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi bahwa kita semua sudah dipersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi sebenarnya kalau kita sudah percaya kepada Kristus yang membawa damai itu, yang mendamaikan antara orang-orang yang bertikai, berselisih, dan juga orang-orang yang tidak sefaham itu, dia hadir. Seharusnya kita ini yang membangun tembok-tembok itu, sudah dihancurkan tembok itu, jangan lagi kita membangunnya, saudara. Saudara, kalau kita bisa melihat sikap dari orang Yahudi kepada non-Yahudi itu juga terjadi pada zaman ini, bukan? Saudara, di dalam kita beribadah, ya, itu terkadang juga kita memilih-milih gitu ya. Saya duduk sama siapa nih di dalam ruang ibadah? Ada sebuah cerita, saudara. Ketika umat Kristen sedang mengadakan sekolah minggu ya, sekolah minggu. Nah, mereka beribadah, tetapi kemudian ada seorang anak yang sangat sederhana, pakaiannya tidak bersih, dia masuk, tetapi dia ditolak, saudara. Dia ditolak dan dia tidak diizinkan masuk untuk ikut beribadah. Karena apa? Karena penampilan, perbedaan. Ya. Oleh sebab itu ada suatu tekad, tapi ada pendeta yang melihat situasi itu, dia membawa anak itu masuk ke gereja itu untuk ikut ibadah. Saudara, dari situlah anak itu menabung uang. Dia mau gunakan untuk bisa membantu orang-orang untuk datang ke gereja walaupun itu berbeda suku, berbeda ras. Nah, saudara, di sini kita bisa melihat bahwa memang sulit dunia untuk menerima satu dengan yang lain akan perbedaan-perbedaan itu. Tetapi kata Paulus itu dapat kok dipersatukan, ya, didamaikan, ya. Persoalan suku, persoalan ras, persoalan warna kulit itu sebenarnya bisa didamaikan. Dengan apa? Dengan darah Kristus. Bukankah dia itu Raja Damai itu telah turun ke dalam dunia dengan tujuan untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, entah itu dia kulit hitam, entah itu dia kulit putih, entah itu dia sawo mateng, itu sudah diperdamaikan semuanya dan dia mengumpulkan orang-orang itu. Itulah disebut gereja, eklesia, di mana kita dipisahkan dengan dunia ini, kita disatukan, saudara, dipersatukan di dalam Kristus, dipersatukan di dalam nama Yesus Kristus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita seharusnya tidak lagi membangun tembok-tembok kita. Ada yang membangun tembok, saya suku ini, ya, saya suku Batak, saya suku Bugis, saya suku, enggak salah, memang kita punya suku. Tetapi jangan sampai kita saling merendahkan, saling menjauhkan diri, saling bermusuhan, saling juga membenci satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sebagai Raja Damai itu telah turun ke dalam dunia dan telah menebus dan menghancurkan tembok-tembok itu. Dan seharusnya kita tidak membangunnya kembali. Nah, saudara, di bagian selanjutnya dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan juga ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Nah, saudara, orang-orang Yahudi itu sangat membanggakan akan Taurat mereka, hukum Taurat. Karena apa? Karena hukum Taurat itu diturunkan oleh Allah. Karena hukum Taurat itu diberikan oleh Allah. Sehingga mereka mengembangkan hukum Taurat dengan berbagai aturan-aturan, saudara.
Jadi kalau hukum itu kita lihat, hukum itu kebanyakan aturan-aturan apa yang bisa, apa yang tidak bisa dilakukan. Kemudian persembahan-persembahan di hari-hari raya umat Kristiani. Nah, saudara, itu yang dilakukan, dituliskan semuanya di dalam hukum Taurat. Nah, saudara, kalau seandainya kita bertikai ya, istilah berselisih paham, misalnya ada pertengkaran. Ada pertengkaran antara si A dan si B. Kemudian bagaimana cara untuk mendamaikannya? Makanya itu mereka bagaimana supaya bisa memperoleh jalan keluar dari perselisihan ini, mereka naik ke bidang hukum. Berharap akan bagian hukum itu akan memberikan solusi untuk bisa menyelesaikan persoalan mereka. Saudara, kalau kita naik ke bidang hukum, saudara, itu akan diberikan selembar kertas di situ sebagai surat perjanjian damai, saudara. Nah, ketika kita menandatangani bersama-sama surat perjanjian damai itu sudah dianggap sudah berdamai. Sudah tidak ada masalah di antara kita. Tapi benarkah di antara kita tidak ada masalah lagi, saudara? Oke, memang kita sudah damai di atas kertas. Tapi benarkah kita dipulihkan kembali? Saya pikir tidak ya, saudara. Karena apa? Setelah berdamai ya sudah. Lo kerjakan lo punya, gua kerjakan gua punya. Tidak ada lagi akan hubungan. Dan itu sebenarnya menjadi istilahnya tidak lagi berdekatan, tidak lagi membangun komunikasi. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tidak berdamai, saudara. Karena apa? Itu semuanya cuman di atas kertas. Tetapi di sini, kalau kita sebenarnya sudah mengalami akan damai sejahtera yang daripada Tuhan, dan kita tahu sekali bahwa Yesus itu sudah turun dan mati untuk menyelamatkan orang berdosa dan membatalkan semua hukum Taurat. Bukan maksudnya tidak diperlukan lagi hukum Taurat, tetapi semua yang ditulis seperti hukum Taurat, seperti yang di selembar surat perjanjian itu tidak lagi, saudara. Karena apa? Yesus sendiri yang datang untuk mendamaikan. Apa perbedaannya surat perjanjian damai dengan Kristus? Saudara, kalau Kristus datang untuk mendamaikan, itu bukan dari selembar kertas lagi berupa hukum Taurat itu. Tetapi dia sendirilah yang menjadi pendamai antara si A dan si B, saudara. Dia sendiri yang merangkul mereka, menjadikan mereka satu. Itulah yang dikatakan di sini. Mereka disatukan oleh Kristus menjadi satu kasih, sepikiran, seperasaan, setujuan, dan mereka itu kembali dipulihkan oleh Tuhan di dalam satu ikatan kasih. Itulah perdamaian yang sebenarnya. Jadi perdamaian itu bukan melalui selembar kertas, tetapi perdamaian itu sungguh ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu kita yang bertikai memang agak sulit untuk berdamai ya, saudara. Kita susah untuk berdamai karena apa? Karena ada rasa terluka, ada rasa berbelas kasihan pada diri kita sendiri. Kita merasa tidak cocok lagi bergaul dengan dia. Ada rasa sakit hati, kecewa yang sebenarnya belum disembuhkan, saudara. Dan pihak rekan kita di mana kita sama-sama tidak cocok atau pernah mengalami pertengkaran juga merasa hal yang sama. Sehingga ketika datang ke persekutuan, kita melihat orangnya ada enggak ya? Kalau ada aku pulang deh, enggak enak soalnya. Pergi ibadah, oh dia di sana, saya ke sini menghindar, saudara. Karena apa? Karena kita sebenarnya belum diperdamaikan. Bagaimana caranya kita diperdamaikan, saudara? Ingatlah satu hal. Di sini dikatakan bahwa Kristus sebenarnya itu adalah Tuhan yang turun ke dalam dunia itu. Sebenarnya untuk mendamaikan kita itu dengan Allah. Kenapa kita harus diperdamaikan, saudara? Karena Allah itu maha kudus, maha suci. Dia itu yang menjadikan kita dan dia menginginkan kita juga hidup kudus.
Kita juga hidup suci dan bersama-sama dengan Dia. Tetapi ketika manusia itu jatuh dalam dosa, antara Allah dan manusia itu terpisah. Bukankah Adam dan Hawa ketika jatuh di dalam dosa, Allah mengusir dia dari Taman Eden? Adanya perpisahan antara manusia dengan Allah. Manusia ini berupaya untuk masuk lagi ke Taman Eden, tapi tidak bisa karena apa? Tuhan menutup Taman Eden. Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali lagi ke Taman Eden dan untuk bisa bergaul lagi dengan Allah? Hanya satu cara, yaitu kita harus berdamai dengan Allah. Bagaimana caranya kita bisa berdamai dengan Allah dengan kondisi yang demikian? Kita sudah berusaha berbuat baik, tapi tidak bisa juga berdamai dengan Allah. Karena apa? Hari ini kita berbuat baik, besok kita berbuat dosa lagi. Hari ini kita berbuat baik di sini, kita menutup di sini, ternyata di situ juga berbuat dosa lagi. Jadi sebenarnya kita tidak bisa lepas daripada dosa. Dengan cara apa kita bisa lepas daripada dosa? Kalau orang-orang Yahudi dulu, orang-orang Israel dulu, mereka membawa persembahan sebagai korban perdamaian supaya didamaikan pada Allah, dengan Allah. Tapi mereka berbuat dosa, mereka harus lagi memberikan persembahan perdamaian itu kepada Allah dengan anak domba yang tidak bercacat, jadikan korban bakaran. Tetapi ketika Kristus datang, Tuhan itu sendiri datang, kita tidak perlu lagi memberi anak domba untuk mempersembahkan sebagai korban perdamaian kepada Allah. Tetapi melalui darah Kristus satu-satunya itu yang mendamaikan kita dengan Allah. Ketika saudara percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara sudah didamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu kita bisa melihat ketika Yesus disalibkan, ada seorang penjahat yang mengatakan, Yesus, ingatlah aku ketika engkau berada di Firdaus. Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau berada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sungguh luar biasa, dia sudah beres dengan Allah. Saudara sebagai manusia yang sudah beres dengan Allah, sudah damai dengan Allah, tentunya saudara dan saya juga bisa berdamai antara sesama kita. Karena apa? Karena kita ini adalah milik Allah. Kita harus serupa dengan Allah. Bagaimana Allah begitu mengasihi kita, seharusnya kita pun belajar mengasihi sesama kita. Bukankah hukum itu terbagi atas dua? Mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama dengan sama seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu dua hukum yang harus kita hidupi sepanjang hidup kita. Oleh sebab itu ketika kita sadar betul bahwa kita sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus, maka kita pun harus mengalami perdamaian itu di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan sesama kita. Apakah kita tidak akan mengalami bentrok, perselisihan paham, atau pertikaian, atau pertentangan, pertengkaran? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Tetapi kita boleh dipulihkan. Karena apa? Ada kasih Kristus itu yang hidup di dalam hati dan hidup kita. Dan hidup di dalam hati dan hidup rekan kita. Dan kita tahu bahwa kita ini adalah satu tubuh. Satu tubuh. Bagaimana Rasul Paulus menggambarkan satu tubuh di mana kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, saudara, seharusnya kita sebagai orang-orang Kristen tidak lagi membangun dinding-dinding perpisahan antara kita dengan orang lain. Ketika kita emosi, marah, kecewa, sakit hati kepada seseorang, seharusnya kita tidak membangun dinding. Tetapi mari kita mengampuni dia. Mari kita mengasihi dia. Dan mari kita merangkul dia sebagai rekan sepelayanan kita. Nah, saudara, di dalam seorang pengkhotbah ya yang termasyhur, dia mengatakan seperti ini. Dia bernama Chrysostomus ya, dia pernah berkata seperti ini, bahwa pribadi yang baru itu dapat diandaikan sebagai satu patung emas yang diperoleh dari hasil campuran patung perak dan patung timah yang dilebur menjadi satu. Di sini Yesus bukan ingin mengubah kita menjadi orang lain,
Orang yang non-Yahudi harus menjadi orang Yahudi. Tidak. Di sini Tuhan Yesus tidak ingin seperti itu. Jadilah kamu seperti apa adanya kamu. Kamu orang Afrika ya, kamu orang Afrika. Kamu orang Tionghoa ya, kamu orang Tionghoa. Kamu orang Indonesia, kamu orang Indonesia. Kamu suku ini, kamu suku ini. Oleh sebab itu walaupun kita berbeda-beda, di dalam bangunan gereja pun kita ada gereja Batak ya. Ada gereja Tionghoa. Ada gereja Toraja. Ada gereja Jawa. Ya kita masing-masing punya ada gereja-gereja suku seperti itu. Tetapi kita tidak berbeda, kita tidak membangun tembok. Kenapa? Kita semuanya adalah satu karena kita sudah dilahir barukan. Dan yang menurut kata Chrysostomus itu kita ini adalah satu seperti sebuah patung yang sudah dileburkan antara emas, patung perak, patung perunggu dan lain sebagainya dibangun menjadi satu patung yang indah, saudara. Demikianlah orang Kristen meskipun kita berbagai-bagai perbedaan, suku, ras dan sebagainya. Kita adalah satu di dalam Kristus. Karena Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah. Kristus juga yang mendamaikan kita dengan sesama kita. Oleh sebab itu, kalau saudara kita menyatakan bahwa kita sudah dilahir barukan. Orang yang sudah mengalami lahir baru, kehidupannya akan dipenuhi oleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Saudara, pada saat ini, adakah kita yang masih menyimpan sakit hati kepada orang lain? Apakah itu anggota keluarga kita? Ataukah rekan kerja kita? Atau rekan sepelayanan kita, saudara? Kita membangun dinding-dinding di dalam hati kita. Kita tidak ingin berbaur dan bergaul dengan mereka. Kita merasa kita benar sendiri. Dan kita menjauhi mereka. Saudara, adakah itu kita rasakan? Ingatlah satu hal. Bahwa sebenarnya Tuhan ketika engkau dan saya menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Engkau dan saya sudah diperdamaikan dengan Allah. Engkau dan saya sudah diperdamaikan dengan sesama. Oleh sebab itu tidak seharusnya umat Kristen yang sudah dinyatakan dirinya sebagai anak-anak yang sudah lahir baru. Kembali membangun tembok-tembok pemisah itu. Tetapi marilah kita saling merangkul dengan penuh kasih. Karena kita adalah satu. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu. Mungkin saat ini di antara kami ada yang kecewa, ada yang sakit hati, ada yang marah, ada yang ingin menjauh dengan rekan kerja atau anggota keluarga atau orang-orang yang kami kenal atau rekan sepelayanan. Tuhan, ampuni kami. Berikan kami kasih-Mu untuk bisa mengampuni sesama kami. Berikan kami hati yang seperti hati-Mu untuk bisa memeluk mereka, merangkul mereka untuk kembali menjalin sebuah rekonsiliasi dan membangun kembali hubungan relasi yang baik. Mohon kiranya Tuhan mengampuni kami ketika kebencian, kemarahan itu tidak bisa kami hapuskan dalam hati dan pikiran kami. Tetapi kami percaya dengan kuasa-Mu yang adalah sumber damai sejahtera itu dapat mendamaikan kami dengan diri kami sendiri dan mendamaikan kami dengan orang-orang di sekeliling kami. Bahkan orang-orang yang mengecewakan kami. Dan terlebih lagi kami diingatkan kembali bahwa kami sudah berdamai dengan Allah. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami. Kuasai kami dengan damai sejahtera-Mu. Sehingga kami bukan saja berdamai dengan orang-orang, tapi kami juga boleh menjadi pendamai antara rekan-rekan kami, saudara-saudara kami atau keluarga kami. Yang kami serahkan semua kehidupan kami ini, biarlah berkenan kepadamu dan Engkau menjadikan tangan-Mu untuk bisa menjadi pendamai antara sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah disegarkan dengan firman Tuhan yang menguatkan kita, menjadi vitamin bagi tubuh kita, yang tentunya kita percaya ketika iman kita diberkati, maka fisik kita juga menjadi kuat. Amin.
Bapak Ibu, kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Silahkan mengirimkan ke rekening yang akan muncul. Kemudian Bapak Ibu akan terus bisa menjadi berkat bagi gereja dan juga saudara-saudara kita tentunya yang membutuhkan. Kita akan menaikkan pujian ini. Saya mau ajak Bapak Ibu mengingat kembali cinta mula-mulanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Masihkah kita berani mengatakan ketika segala sesuatunya musnah, tidak ada lagi bersama kita, masih kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalala, shalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalala, Yesus cinta saya. Jatuh cinta padanya, tambah dan tambahlah, tambah dan tambah lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambahlah, tambah dan tambah lagi. Yesus indah dan indah, semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan tambahlah, tambah dan tambah lagi. Shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kita. Yesus cinta kita. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita akan menaikkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang sungguh baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap karunia dan anugerah-Mu yang kami boleh lewati selama 1 minggu yang lalu. Tuhan menyertai kami, memberikan kami bahkan kekuatan untuk bangun dari tempat tidur kami. Kami tidak sanggup Tuhan mengembalikan semua berkat dan karunia-Mu. Kami memberikan sedikit Tuhan dari yang Engkau berikan. Berkati persembahan ini menjadi layak, menjadi berguna bagi kelebaran kerajaan-Mu. Kami berdoa Tuhan biar gereja ini Tuhan tidak mati dimakan zaman, tidak juga mati dimakan oleh virus yang ada di sekitar kami Tuhan. Tuhan berkati agar dikelola dengan baik dan menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama dengan seluruh umat di segala zaman dan tempat, mari kita bangkit berdiri menyerukan iman percaya kita. Kita mengangkat
mengatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Jones Madilah. Kepada hambanya kami persilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati Tuhan, mari sehati kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama, menyerahkan seluruh pelayanan dan seluruh keberadaan gereja kita. Mari kita berdoa. Oleh kemurahan-Mu Tuhan, pagi ini kembali kami dapat mengalami, menikmati kasih sukacita di dalam memuji menyembah-Mu. Dan bersyukur pula pagi ini Tuhan, kami menyadari bahwa kami boleh menikmati seluruh totalitas hidup sepanjang minggu. Dan kami pun mengakui, kami tidak luput melakukan kesalahan, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena itu pagi ini kami memohon ampuni setiap dosa salah kami Tuhan, sehingga kami dilayakkan Allah untuk benar-benar mempertaruhkan seluruh totalitas hidup di dalam Tuhan, sehingga kami mengalami pengampunan, pemulihan. Bapa Surgawi, kami bersyukur juga, oleh karena di tengah seluruh pelayanan pekerjaan Allah melalui gereja kami, GKI Pospe Tanjung Bunga, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memimpin, sehingga seluruh pelayanan sepanjang minggu yang kami boleh jalani, semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami pun terus memohon kepada Tuhan, kasih karunia-Mu terus dinyatakan di tengah seluruh kehidupan jemaat-Mu Bapa, sehingga melalui seluruh keberadaan bersama-sama memuji menyembah Allah, melalui ibadah-ibadah yang sudah terjadwal maupun yang sudah diikuti. Setiap jemaat kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman akan Kristus, sehingga terus bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Pagi ini pula Bapa kami bersyukur untuk segala hal yang telah Tuhan berkenan melalui seluruh usaha yang kami boleh jalani bersama-sama selaku jemaat Tuhan, mendukung seluruh pelayanan dan pekerjaan Allah melalui pembangunan rumah ibadah. Kami tetap memohon, ya Allah, anugerahkan kami semua jemaat-Mu hati dan beban untuk dapat tetap mendukung seluruh kebutuhan-kebutuhan baik dana bagi kelanjutan pembangunan rumah ibadah ini. Demikian pula Tuhan untuk pengurusan, izin, dan juga berbagai hal yang berkaitan dengan hal ini. Tuhan mampukan kami, anugerahkan hikmat bijaksana sehingga saat berhubungan dengan orang-orang yang harus dihubungi, mereka boleh memiliki hati yang terbuka, sehingga setiap hal yang akan mereka lakukan, semuanya berkenan di hadirat Allah. Dan kami pertaruhkan Bapa, jadilah segala hal yang kami akan lakukan jalani di dalam kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya rampung dengan baik. Bapa Surgawi, demikian kami tetap berdoa dan terus menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam aktivitas kerja, dalam aktivitas tugas tanggung jawab yang akan dijalani, termasuk Tuhan di dalam kehidupan bersama semua keluarga, anak-anak kekasih yang akan mereka hadapi ke depan dalam masa studi, demikian juga masa depan mereka. Karuniakan hikmat bagi semua orang tua kami,
sehingga dapat membimbing, mendampingi tiap anak-anak, sehingga boleh mengarahkan mereka untuk boleh dapat mempersiapkan seluruh totalitas keberanian mereka untuk dapat menjalani hidup dan masa depan dengan penuh pertolongan Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih juga Tuhan untuk segala karya Tuhan yang terus dinyatakan melalui pemerintah kami, di mana kami sebagai warga negeri ini harus dengan setia penuh ketaatan mematuhi dan mentaati semua program yang ditetapkan demi kebaikan kami. Kami menyerahkan Tuhan untuk program vaksinasi yang juga kami sebagai jemaat Tuhan harus mengambil bagian untuk mengikutinya. Karuniakan kami semua jemaat-Mu Tuhan, hati yang peduli untuk dapat melakukan semua hal ini, sehingga akan membawa kebaikan bagi kami. Kami pertaruhkan seluruh program ini, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dapat dinikmati, diikuti oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Bapa Surgawi, demikian pula, sehati sebeban, kami membawa ke hadapan Tuhan untuk setiap jemaat kami yang mengalami berbagai pergumulan sehubungan dengan kehidupan mereka, di tengah kondisi sakit yang sedang mereka alami, di tengah duka cita oleh karena kehidupan dan keberadaan mereka berduka. Demikian juga Tuhan di tengah harapan dan keberadaan untuk mencapai hal-hal yang baik untuk hidup setiap keluarga ini. Anugerahkan Bapa sukacita, damai sejahtera, dan penghiburan di dalam menjalani semua keadaan ini, sehingga mereka tetap akan bergantung penuh kepada Allah dan mengalami kasih dan pertolongan Tuhan. Bersyukur hari ini pun Tuhan, kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu penginjil Neti Novatius. Biarlah damai sejahtera Allah ini akan menjadi bahagian seluruh jemaat Tuhan, sehingga tak kala menghadapi situasi apapun, pengharapan yang penuh akan Tuhan akan mengalami damai sejahtera. Tuhan, nyatakan kasih dan kuasa-Mu, karena firman-Mu ini hidup dan menghidupkan kami. Inilah Bapa seluruh permohonan kami, yang kami bawa dan naikkan kepada Tuhan, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari peranjahan yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita nyanyikan pujian doksologi untuk mengakhiri ibadah ini. Dengan berdiri, saya mengundang kita, mari bersama-sama nyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah seluruh kehidupanmu ke hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Bapak Ibu bersyukur untuk minggu pagi ini kita boleh beribadah dan kembali diteguhkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kesempatan pagi ini kami atas nama seluruh badan pengurus jemaat mengucapkan terima kasih untuk penginjil Neti Novatius yang sudah memberitakan firman Tuhan. Tuhan terus menyertai, memberkati. Demikian juga semua yang telah melayani hari ini. Tuhan terus hadir menolong memimpin dalam seluruh tugas dan kehidupan, serta terus melayani Tuhan. Demikian Bapak Ibu seluruh informasi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.